warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini aku baru banget di rumah sakit. Dan ini aku sama Mbak Dwi. Ya. Nah, Mbak Dwi baru selesai keluar dari rumah sakit. Gimana Mbak perasaannya? Happy banget sekarang udah bisa keluar. Terus aku yang pertama udah bisa mengontrol emosional. Okay. Terus ada beberapa banyak diajarin cara menghardik. Ya, ketika ada suara-suara halusinasi itu datang. Terus susternya juga baik. Terus tapi kamu lebih seger banget. Beneran, pas masuk tadi aku ngeliatnya seger banget. Iya. Jauh lebih happy ya perasaannya. Jadi yang pertama aku tenang, terus udah gitu aku bener-bener kan sempet tuh sama dokternya 2 hari gak dikasih obat. Pengen mungkin lihat nih aku bisa ini nggak, ternyata aku bisa kontrol. Oke. Terus habis itu banyak temen di situ kan, banyak ya temen. Jadi aku tuh berpikir dari situ, aku mulai berpikir ternyata ada yang lebih hancur dari aku. Mereka aja semangat, kenapa aku enggak? Dan akhirnya dari situ aku harus bisa. Ya udah mulai hari ketiga itu aku udah mulai berinteraksi, udah mulai kayak punya semangat sendiri. Tambah kan aku udah cek hamilan juga kan, ditambah itu juga jadi semangat aku. Apa hasilnya Mbak? Hasilnya positif dong. Udah ada detak jantungnya, terus janinnya sekitar berapa bulan? 7 minggu. 7 minggu berarti 2 bulanan ya? Iya. Kurang lebih. Apa kata dokter hasil keseluruhan dari bayinya? Kan kamu konsumsi obat. Gimana? Jadi obatnya dikurangin, terus aku disuruh tetap minum vitamin. Ya kan, terus udah dikasih jadwal tanggal 23 Mei melahirkan. 23 Mei, masih lama. Iya, masih lama. Ini aja November. Masih lama, kan mau nikah dulu. Oktober, November. Iya, dia mau nikah dulu. Iya dong. Terus lakinya gimana? Jadi aku pas selama di sana aku doa terus. Aku mau mu'alaf supaya yang pertama aku pengen punya. Kamu balik ke Muslim lagi? Ya. Oke. Aku mau berkumpul sama keluargaku lagi, biar mamaku bisa jadi pelindung aku lagi kayak dulu. Terus suamiku dan keluarganya bisa menerima aku dengan baik. Oke. Jadi kemarin itu aku mau cerita, kamu kan juga di rumah sakit, aku nggak boleh mengganggu kan ya, tidak boleh menjenguk, tidak boleh apa karena sterilisasi penjengukan gitu ya. Nah, kemarin papa kamu tuh ngubungin yayasan gitu, dan juga kakak angkat kamu ya, mau datang ke yayasan untuk mengambil barang-barang. Kita kan nggak bisa ya kayak gitu ya, dan ini kan amanah, mohon maaf, bukan kita mau ngambil, dan mohon maaf ya guys, 6 bulan aja ada Nurlela itu nitip barang di kita, satupun nggak ada barang yang hilang gitu. Dan pada saat kamu keluar dari rumah sakit, masuk rumah sakit itu kan dituliskan barangnya apa aja, betul ya? Ada saksinya Pak Security juga dan pihak rumah sakit, supaya apa? Supaya tidak adanya fitnah gitu, supaya tidak ada timbulnya nanti permasalahan-permasalahan. Jadi kayak barang apa aja, handphone, duit, KTP, dompet itu di-list semua guys. Nah, nanti tanda tangan tuh semua pihak supaya menyaksikan dan mengetahui tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, makanya pada saat bapaknya menghubungi yayasan untuk katanya dikirim ya, digojekin, nggak bisa. Kenapa aku bilang nggak bisa? Ya kan harus ada serah terima ya, harus ada bukti video juga bahwa emang bener diambil. Nah, takutnya nanti handphonenya entah mungkin diapain, dibuka atau apa, itu kita nggak bisa guys. Mohon maaf sekali lagi ya. Mungkin takutnya tidak berkenan ya bapak kamu ya, saya minta maaf gitu, karena kita pun di yayasan punya SOP gitu. Nah, sekarang Mbak Dwi gimana Mbak Dwi? Mbak Dwi mau kita antarkan pulang atau mau stay di yayasan kita dulu? Aku sebenarnya pengen ketemu sama mau ketemu papa. Gitu aja. Terus kalau nggak ke rumah papa ya ke Bekasi yang kemarin itu, udah itu. Tapi kalau misalkan memang menurut Tenovi hari ini aku lebih baik stay dulu, terus besok baru kita pulang, aku nggak apa-apa.
Oke, berarti boleh 1 hari ya Mbak? Soalnya Boleh. kan kemalaman ya. Boleh? Terus tim kita juga dari pagi nih kita bantu orang gitu. Mungkin kita istirahat dulu Boleh. malam ini, besok baru kita antarin Mbak ya? Ya. Sama Ibu Inces kemana Pak? Bu Inces? Subang. Ke Subang, jadi biar sekalian Ya. dikembalikan ya? Ya. Nggak apa-apa, oke itu aja sih guys. Kalau dari saya alhamdulillah Mbak Dwi kondisinya sehat. Karena banyak juga yang menanyakan, teman-teman Mbak Dwi banyak yang ngechat ke admin kita menanyakan kondisi Mbak Dwi. Saya nggak bisa balas satu persatu ya, karena Mbak Dwi ini temannya banyak banget gitu, teman sekolah atau apa saya nggak paham. Tapi mohon maaf keterbatasan ya kita memberikan informasi karena Mbak Dwi juga di dalam kondisinya lagi berobat. Kita tidak bisa masuk ke dalam gitu kan, karena nggak boleh dijenguk ya. Iya, nggak Boleh dijenguk. Jadi ada masa di mana harus ini dulu masa pemulihan ya, tidak boleh diganggu oleh keluarga siapapun itu ya. Dan kalau misalnya ada timingnya, family therapy itu akan ada kalau dibutuhkan dari pihak rumah sakit ya. Entah mungkin mau ada edukasi dari dokter atau apa, itu akan ada penyampaian. Tapi kalau Mbak Dwi so far kondisinya baik dan tidak ada yang harus dikhususkan ini seperti apa. Dan insya Allah Mbak Dwi juga sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Karena yang tahu kebutuhan kita tuh hanya diri sendiri. Misalnya kita butuh obat, kita butuh mendekatkan diri sama Tuhan, atau mendekatkan diri sama keluarga, butuh support sistem keluarga, itu hanya diri kita yang bisa tahu. Kadang cerita sama teman belum tentu bisa ikut turut merasakan gitu loh apa yang kita rasakan. Dan semoga sekali lagi ke depannya Mbak Dwi jauh lebih baik ya Mbak. Amin. Kalau menurutku sih tetap harus kontrol. Iya. Aku nggak tahu itu dibutuhkan apa enggak, tapi tetap harus ada pemantauan dari rumah sakit Mbak. Misalnya Mbak hari ini keluar, hari Kamis ya tanggal 16, Mbak keluar, terus Mbak dijadwalin lagi kontrol kapan dan itu nggak boleh lewat. Iya. Jadi kalau sekiranya Mbak nggak ada keluarga yang mengantarkan, Mbak bisa telepon saya gitu. Bisa telepon, ada tim juga nanti yang akan jemput. Jangan lewat gitu selama masa pemulihan, karena nanti kalau Mbak lewat nggak kontrol itu bisa kembali lagi. Gitu, kembalinya apa? Bukan kembali ini sih yang parah. Biasanya kalau kembali itu ada halusinasi lagi, ya kan? Suara-suara lagi timbul tuh, terus udah mulai galau-galau lagi, hatinya gelisah, nggak tenang, biasanya seperti itu. Ya, jadi tetap harus kontrol sampai dokter nih mutusin oke, stop. Nah, baru stop tuh, ya. Ada pasien kita yang 3 bulan kontrol itu langsung disuruh, atau sekali kontrol langsung disuruh stop obat, itu ada. Tapi tergantung dari diri kita ya Mbak. Kalau emang kita ngerasa oke, kita udah baik, nanti dokter menyatakan oke udah baik juga, ya sudah gitu. Nanti kan kontrol Mbak jelasin ya, dok, tapi harus jujur juga gitu, dok saya udah membaik nih, saya udah nggak ada halu, saya nggak ada ini. Nah nanti dicek tuh biasanya sama dokter lagi kan ya, di cross check lagi sampai dokter mutusin oke, stop, seperti itu. Dan sebenarnya sih kalau kondisi hamil emang yang harus diutamakan adalah kehamilannya gitu. Tapi jangan lupa juga mentalnya kita butuhkan untuk diobati, seperti itu. Mbak ada yang mau disampaikan nggak Mbak? Mau. Apa? Pertama aku mau terima kasih sama Tuhan yang udah ngebantu pemulihan aku. Yang kedua aku mau terima kasih sama timnya Tenovi yang udah mau tulus ngebantuin aku sampai aku bisa. Yang pertama aku kayak berasa aku udah bisa percaya diri lagi, terus aku udah yakin kalau aku nih bisa survive gitu ya kan. Terus aku bisa seceria ini lagi, bisa berdamai sama luka-luka yang aku rasain kemarin. Terus aku terima kasih juga buat papaku. Aku yakin papa pasti selalu doa buat aku, buat teman-teman gerejaku, anak-anak Kategumen, buat alumni 67, spesial buat Ustadz Jojo Green Boys, sama ibu-ibu LPAN. Terima kasih kalian selalu support. Jadi tetap harus semangat ya Mbak, tetap harus hati Mbak diberikan ketenangan. Apapun itu saya serahkan sama Mbak, karena semua itu kan adalah hak Mbak ya, diri Mbak
gitu. Jadi Mbak mau seperti apa. Saya sih cuman pesan Mbak tetap tenang, tetap bisa kontrol emosional, semuanya Mbak handle sebaik mungkin gitu ya. Kalau saya sih hanya titip pesan, kalau misalnya Mbak nanti mau kembali ke Muslim, nanti saya bantu untuk manggil Pak Ustadz gitu ya. Nanti biar saya urus semuanya, acaranya dan lain-lain gitu. Nanti kita pengurusan dan biar ada saksinya juga ya Mbak dari yayasan gitu. Terus nanti ada sertifikatnya biasanya yang dikeluarkan. Gitu aja sih. Nanti Mbak sesiapnya Mbak kapan, tapi yang jelas harus dibicarakan dulu sama keluarga ya. Nomor 1. Kalau untuk urusan nanti ke depannya sama Pak Ustadz dan lain-lain itu kita handle semuanya. Makasih banyak ya Teh Novi. Sama-sama. Pokoknya Mbak sehat-sehat terus ya. Iya. Anggap aja kita keluarga. Iya. Jangan nanti pada saat pulang jangan nganggep oke, kita udah selesai nggak. Mbak boleh hubungin kita kapan aja. Boleh cerita apapun itu. Mbak butuh tempat, kita selalu ada buat Mbak. Anggap aja kita udah keluarga kedua. Makasih Teh Novi. Ya, sama-sama. Oke, guys, ini udah malam ya. Tadinya kita mau jemput itu sekitar jam 5. Jam 5 nyampe sini, tapi ternyata keluarnya juga udah malam, lumayan lama pengeluarannya. Karena pengurusan surat-surat juga. Dan hasil medisnya juga belum keluar ya guys. Hasil medis baru keluar itu besok pagi, sekitar jam 10 atau jam 11. Jadi aku baru bisa share itu di besok. Dan kita lihat ya kondisi Mbak Dwi nanti perlahan nanti insya Allah kita minta pendampingan dari keluarga juga untuk mengecek kondisinya Mbak Dwi ya, untuk mengecek, mengontrol kondisinya supaya jauh lebih baik. Percaya nggak, ketika kita sakit, support system pertama adalah keluarga. Aku percaya itu. Karena kalau nggak ada support system keluarga, nggak akan bisa, susah. Karena kita ngerasa diri kita sendiri, kita merasa ditinggalkan, kita merasa kesepian, betul nggak sih? Tapi kalau ada keluarga, itu adalah sumber kekuatan kita untuk sembuh. Ada rasa optimis, oke, gue sembuh untuk keluarga gitu. Keluarga ada nih ngedukung. Karena keluarga itu segala-galanya, beneran deh. Kalau orang tua udah nggak ada, itu rasanya tuh udah hampa, udah nggak ada motivasi hidup, udah nggak ada yang namanya kalau kita sakit ada tujuan gitu, tempat pulang gitu. Jadi ya kita doakan yang terbaik untuk Mbak. Satu lagi, Apa? aku mau kasih pesan buat teman-teman pejuang mental, jangan putus semangat. Kita pasti bisa kembali seperti dulu. Amin. Tuh guys, ya. Jadi untuk kalian juga kalau punya keluarga, misalnya ada ODGJ, bukan aib ya. ODGJ bukan aib, jadi nggak usah malu. ODGJ itu bisa sembuh ya. Orang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental itu semua bisa sembuh. Dan bukan, maaf, penyakit kayak B20 ya, yang menular, itu enggak. Jadi please banget untuk kalian yang punya keluarga atau saudara ODGJ, jangan dijauhi juga. Didoain, disupport, dibicarain yang baik ya. Ini menjadi contoh juga bahwa kita semua itu sama ya. Kita semua sama, tidak ada bedanya. Yang sakit, yang sehat, kita semua sama di mata Allah gitu. Oke, udah maghrib guys, kita pulang ya, kita pulang. Besok kita melanjutkan pemulangan Mbak Dwi dan juga beberapa ODGJ yang ada di yayasan yang sudah membaik ya, akan kita segera pulangkan seperti itu. Oke, thank you sekali lagi, thank you Mbak Dwi. Terima kasih Teh Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.